Natasha sedikit kesal mendengar perkataan dari Reno kepadanya, tapi dia berusaha untuk membuat Reno percaya dengan apa yang terjadi semalam. Aku berani bersumpah Reno, kamu yang sudah mengajakku masuk ke dalam kamar hotel itu saat itu kamu tengah mabuk aku berniat untuk mengantarkan kamu ke mobil tapi kamu malah mengajakku untuk bermalam di kamar hotel itu. Ucap Natasha berpura-pura kepada Reno. Reno sungguh tak percaya sedikitpun dengan apa yang disampaikan oleh Natasha kepadanya. Tak mungkin aku mengajakmu bermalam segala Natasha. Lagi pula jikapun itu yang aku katakan kamu tahu sendiri kan bahwa aku saat itu tengah mabuk jadi apapun yang keluar dari mulutku itu bukanlah kebenaran. Lalu kenapa kamu malah memesan kamar segala untuk kita berdua? Aku yakin pasti kamu sudah merencanakan sesuatu pasti kamu mengambil kesempatan dalam keadaanku yang seperti itu. Ucap Reno berusaha untuk memojokkan Natasha. Sudahlah Mas, kamu jangan persoalkan lagi bagaimana prosesnya kita sampai di dalam kamar itu dan bagaimana kita menghabiskan waktu malam itu berdua, tapi yang jelas aku sudah menyerahkan segalanya kepadamu dan aku ingin kamu bertanggung jawab atas diriku. Ucap Natasha meminta tanggung jawab dari Reno. Reno langsung menyipitkan mata mendengar permintaan yang tak masuk akal dari Natasha tersebut. Apa buktinya bahwa kita melakukannya semalam? Kamu hanya memperlihatkan satu buah foto kepadaku dan itu pun hanyalah foto sekedar ciuman saja. Lagi pula di sana aku melihat mataku dalam keadaan terpejam. Kamu tahu sendiri bukan, aku tak suka berciuman dalam keadaan menutup mata. Aku biasanya selalu membuka mata saat mencium seseorang dan kamu pasti ingat betul akan hal itu. Ujar Reno berusaha untuk memancing kejujuran dari Natasha. Natasha semakin tersudut mendengar perkataan dari Reno kepadanya. Bagaimana dia mungkin lupa akan semua perilaku Reno saat mereka masih berstatus sebagai pasangan kekasih. Memang benar saat Reno menciumnya tak pernah sekalipun Reno menutup matanya. Reno selalu memandanginya dan dialah yang menutup mata saat mereka melakukan hal itu. Mana aku tahu kalau kamu menutup matamu seperti itu, mungkin saja kamu terlalu menikmati apa yang kita lakukan sehingga kamu menutup matamu dan waktu itu aku malah mengabadikannya. Jawab Natasha kepada Reno. Aku tak percaya dengan alasanmu, Natasha. Karena sampai saat sekarang ini caraku mencium seseorang masih sama seperti dulu. Begitupun saat aku bersama dengan Alia. Alia pasti paham betul bagaimana sikapku saat berhubungan dengannya, tak seperti yang terlihat di foto yang kamu perlihatkan itu kepadaku. Ucap Reno kembali. Natasha semakin kesal mendengar perkataan Reno, seakan-akan Reno memang benar-benar tak percaya sedikitpun bahwa mereka sudah melakukan sesuatu semalam. Hal itu semakin membuat Natasha tersudut. Baiklah kalau kamu tak percaya dengan foto itu aku akan memperlihatkan video ini untukmu. Ucap Natasha sambil merogoh ponselnya kemudian mencari video yang sempat dia abadikan semalam dan dia pun langsung memperlihatkannya kepada Reno. Kamu lihat sendiri kan bagaimana kita saling berpelukan di atas ranjang dan kamu saat itu kamu tertidur pulas setelah melakukannya denganku, makanya aku baru sempat mengambil video seperti itu. Ucap Natasha beralasan kepada Reno. Reno memperhatikan video itu dan langsung tertawa menanggapi video yang diperlihatkan oleh Natasha itu kepadanya. Kamu jangan mengada-ngada Natasha, jelas sekali di sana aku tengah tertidur pulas, aku tak percaya kamu mengambil video itu setelah kita melakukannya. Aku tahu betul siapa kamu Natasha. Kamu orang yang sangat suka mengabadikan sesuatu jika memang terjadi sesuatu di antara kita aku pasti sangat yakin sekali kamu menyempatkan untuk mengambil video saat kita melakukannya, tapi ini kamu malah tidak melakukannya sedikitpun bahkan semua bukti yang kamu berikan kepadaku tak ada satupun yang memperlihatkan mataku dalam keadaan terbuka. Jika kamu bisa membuktikan itu kepadaku baru aku akan percaya bahwa kita sudah melakukan sesuatu di kamar itu. Jawab Reno kepada Natasha. Natasha terhenyak mendengar ucapan dari Reno tersebut. Dari ucapan Reno Natasha curiga bahwa Reno memang benar-benar tak mempercayai sedikitpun apa yang dia katakan. Walaupun ada bukti yang dia perlihatkan kepada Reno, tetap saja laki-laki itu tak akan percaya dengan apapun yang dia katakan. Mas,
Aku sudah mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi semalam. Aku memang tak memvideokannya saat kita melakukan itu karena aku merasa sangat bahagia semalam hingga aku lupa untuk memvideokannya. Tapi kamu harus percaya kepadaku, Mas. Kita memang sudah melakukannya dan kamu memang benar-benar menikmatinya saat melakukan itu denganku. Tolonglah Mas, percaya kepadaku, aku tak berbohong sedikitpun. Bagaimana mungkin aku sanggup mengatakan hal yang tidak seperti itu di hadapanmu jika memang semua itu tak terjadi? Ujar Natasha berusaha untuk membujuk Reno. Maafkan aku Natasha. Aku tak bisa percaya sedikitpun dengan apa yang kamu katakan dan tujuanku mengundangmu untuk bertemu di sini adalah ingin memintamu untuk melupakan semua yang terjadi karena aku sangat percaya sekali bahwa hal itu tak pernah aku lakukan. Ucap Reno dengan wajah serius ke arah Natasha. Natasha langsung berdiri mendengar ucapan dari Reno tersebut. Dasar sialan kamu. Kamu sudah merenggut semuanya dariku dan sekarang kamu berlagak tak melakukan apapun. Di mana hati nuranimu? Kamu seharusnya bertanggung jawab kepadaku karena kamu sudah mengambil apa yang paling berharga dariku. Ucap Natasha kepada Reno. Reno tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Natasha kepadanya sehingga dia pun juga berdiri dari tempat duduknya tersebut. Apa buktinya? Jika aku adalah orang yang sudah merampas apa yang paling berharga milikmu itu. Lagi pula saat kita berada di kamar hotel itu aku tak melihat bukti apapun yang menyatakan bahwa kamu baru pertama kali melakukan hal itu. Jika seumpamanya memang benar aku sudah melakukan hal yang tidak denganmu. Ujar Reno dengan penuh keberanian kepada Natasha. Natasha langsung tersudut mendengar permintaan dari Reno tersebut, wajahnya langsung pucat pasi. Mana mungkin dia bisa memperlihatkan bukti itu kepada Reno. Karena memang tak terjadi apapun antara dia dan juga Reno, lagi pula dia sudah sering melakukannya dengan Chandra maupun mantannya saat masih sekolah, jadi mana mungkin masih ada bercak darah seandainya mereka melakukan sesuatu. Kamu jangan memojokkanku seperti itu Reno. Bukti itu ada di kamar hotel itu. Kamu yang bergegas pergi meninggalkan kamar hotel tanpa memeriksa di bawah selimut bukti yang seharusnya kamu lihat. Ucap Natasha pura-pura kepada Reno. Dan Reno pun langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, mendengar perkataan dari Natasha itu. Kamu jangan berbohong lagi Natasha. Aku melihat tubuhmu yang polos tanpa sehelai benang pun berdiri dan berjalan ke arahku, tak ada tanda-tanda sedikit pun. Jika kamu baru pertama kali melakukannya, bahkan dengan mudahnya kamu turun dari atas tempat tidur dan berjalan ke arahku. Jika kamu berkata bahwa itu adalah hal yang pertama kali kamu lakukan, bukan seperti itu jalanmu saat turun dari tempat tidur. Ucap Reno dengan wajah serius ke arah Natasha.